Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Selamat datang di Pandemic Talks lagi, episode ke-17. Betul kan, Muti? Yes, Hari yes. ini kita berdua aja, soalnya Tirsa lagi ada urusan, tiba-tiba. Kita juga nggak ada rencana ngundang siapa-siapa minggu ini. Hmm, Sebenarnya pengen hmm. santai-santai, tapi kita rada ini sih berbelok ke pengen bahas yang berat-berat. Jadi mungkin episode kali ini bakalan lumayan singkat tapi padat ya. Jadi banyak Iya, fakta-fakta, banyak kata-kata saintifik yang bakal disebut episode aha. ini. Disclaimer dulu ya. Dan Ya, iya, 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 iya. Dan mungkin ada nanti ada kata-kata yang harus pas teman-teman dengar tuh nih apa sih gitu baru dengar jadi harus di Google atau sesuatu. Nah, kita hari ini sih bakalan ngebahas tentang vaksin. Nah, dari kemarin itu kan sebenarnya udah banget berita ngomongin tentang vaksin di Indonesia gitu. Kayak kenapa sih kita harus ada uji klinis atau clinical trial, kenapa kita kerja sama Cina, apa-apa dan lain-lain. Nah, sekarang dari Pandemic Talks kita ngelakuin riset kecil-kecilan dan pengen ngasih pendapat dari kita sendiri aja sih hmm. gimana menurut Mas Kamil dan menurut saya sendiri harusnya Indonesia tuh gimana masalah vaksin gitu. Apakah langkahnya kita udah benar? Apakah harusnya kita lebih aktif atau kerjasama dengan lebih banyak vaksin atau kurang dan terusnya. Hmm. Terus ini yang kita ini ya pakai bahan terutama ini bagi yang dengerin suara aja, kita bakal pakai ini ya presentasi gitu kali ya. Ya nggak? Slide-slide gitu. Presentasi kecil ya, Ya, ada it's okay. slide-slide gambarnya. Jadi Ah, sebenarnya paling enak sih nontonnya di YouTube ya Mas ya, atau di YouTube di IG TV sih. kita. Ya, ya. Oke. Nah, tapi Tapi it's okay juga sih. Kita bakal coba buat ngebacain yes, presentasinya share itu. Gitu. aku share ya. Oke, oke. Oke, ini Jadi ya, silakan Muti. Oke, jadi ini sedikit background aja. Ini bukan presentasi presentasi gimana, cuman ini salah satu calon fit buat Pandemic Talks minggu ini. Kita bakal coba ngebahas vaksin. Judulnya itu sendiri adalah vaksin COVID-19, mana yang lebih baik, vaksin lokal atau impor nih. Ini fresh from the oven banget nih, jadi kemungkinan kita ngecek buat typo-typo dan lain-lain. Pokoknya Iya, nanti kalau misalnya udah di post di feed, udah yang versi updated deh. sambil ini ya, ngecek ya Hmm. dalamnya. Peer, sambil the peer review. Oke, terus Mut. Kamil mau mulai dulu Eh, ngejelasin penting nggak sih sebenarnya vaksin COVID-19 gitu. Kenapa kita harus ada vaksinasi gitu? Kenapa nggak cuma di tempat aja dikasih dexamethasone atau misalnya kita mhm. di rumah aja gitu? Kenapa harus ada vaksin? Sebenarnya ini kita pakai semua senjata sih kalau menurutku ya. Kalau menurutku tuh Iya ya. karena SARS-CoV-2 yang penyebab COVID ini adalah virus yang umurnya belum lama dan manusia Hmm. belum tahu gitu. Dan efektivitasnya obat yang efektivitasnya tinggi untuk virus itu adalah vaksin. Secara general seperti itu. Jadi bisa aja ini dibatalin bisa juga. Kayak Iya kayak ya. dulu sempet kan vaksin-vaksin yang dibikin buat misalnya buat HIV gitu kan, buat SARS, buat itu kan udah jalan, udah apa namanya? Udah dalam eh, perkembangan ya udah Mas ya, nggak dalam cuma dalam lab perkembangan, aja udah gitu. Udah eh, ada udah clinical trialnya, udah uji yes, yes. klinisnya. Itu pun berhenti karena apa? Karena Iya. ternyata bisa dikendalikan gitu. Tapi mereka Dan udah dikendalikannya tanpa vaksin ya Mas ya. yes, kayak film apa virus di Kongo tuh apa? HIV kayaknya sih ya. Atau HIV Ebola. terus Ebola juga kan udah Iya ngotot banget benar-benar. bikin vaksinnya segala macem eh, ternyata bisa dikendalikan gitu bisa bisa Mhm. jadi endemik bisa nggak jadi pandemik yang segede ini Mhm. dan SARS-CoV-2 ini punya tipikal karakter transmisinya oke banget kan mereka sebagai virus gitu Iya. jadinya Mhm. pandeminya Sangat cepet banget. efisien ya. Jadi 7 bulan tuh udah hampir semua negara di dunia ya kayaknya ya juara ya Mhm. yang nggak ngelaporin aja yang itu ya Yang masih nol kasusnya kali ya. masih nol ya tapi istilahnya udah 90% dunia tuh udah
dicapai sama si SARS-CoV-2 ini. Ini nggak pernah kejadian kayak gini gitu, yang tercatat sejarah Iya. bahkan. Yang dulu zaman Spain flu itu malah nggak kecatat semua negara kan malah. Soalnya banyak Mm-mm, negara yang mm-mm, belum mm-mm. terbentuk ya. Ini sejarah juga sih. Iya. Ya, Dan jadi saat itu belum ada vaksin ya Mas ya, teknologi yes. vaksin itu belum Bah- ada, makanya saat bahkan itu mereka nggak virus, menggunakan senjata ini gitu. yes yes. Bahkan virus aja nggak tahu kan mereka. Iya, iya benar-benar. Antibiotik aja nggak ada pas itu. Ya nggak? Iya. Heeh. Zaman Jadi senjatanya cuma masker dan yes. social distancing itu ya sama kayak Yes. sekarang yang masih digunain. Dan jadinya ya apa namanya korbannya ternyata banyak banget gitu kan. Dibanding sama Spain flu misalnya dalam 2 tahun mereka ngabisin estimasinya 50 juta orang gitu. Kita Hmm. kalau misalnya setengah tahun berarti kalau bodoh-bodohannya tuh 2 tahun 50 juta ya ini sih kayak Hmm. 10 juta 20 juta kita di sekarang ini yang meninggal yang tercatat 150 nggak nyampe 200 ribu gitu sebumi. Iya. Jadi kemajuan kedokteran sekarang, kemajuan medis, kemajuan sistem itu bikin sebuah pandemi ini nggak terlalu mematikan sebenarnya. Dan Hmm. misalnya di vaksin ini jadi, insya Allah lebih ini lagi, Hmm. lebih lebih nggak mematikan lagi, lebih bisa dikendalikan secara cepat. Dan efeknya apa? Semua bisa normal lagi gitu, bukan new normal Iya. doang, tapi normal again gitu. Ya, ya nggak seperti sebelum pandemi. Jadi, kenapa vaksin ini Hmm. perlu? Ya itu, biar kita normal lagi lah. Ya nggak? Capek kan di Hmm. gini-gini mulu. Yes. Ya, menurutku Tapi begitu. kenormalan itu juga yang Hmm. harus diingat bahwa bukan berarti bahwa vaksin udah ada terus semuanya langsung balik normal ya Mas ya. Itu tuh kadang-kadang orang salah pahamnya itu. Untuk Hmm. vaksin benar-benar bekerja itu artinya berarti sejumlah besar populasi harus mendapatkan vaksin tersebut. Hmm. Kalau misalnya menurut penelitian sih angkanya itu kira-kira nggak harus 100% dari populasi. Jadi nggak harus 200 berapa puluh juta manusia di dunia Indonesia. ini Eh, sorry di Indonesia ini di Indonesia harus ya. vaksin. Berarti kira-kira tuh angkanya 60% sampai 80% tuh udah cukup gitu. Nah, Hmm. kalau di kemarin kan sering dengar tuh herd immunity, herd immunity. Nah, sebenarnya penggunaan kata herd immunity yang benar itu adalah sekarang nih saat ada vaksin gitu. Hmm. Kalau misalnya memang nanti 60% sampai 80% populasi sudah dapat vaksin, itu harapannya 100% keseluruhan populasi akan terlindungi dan itu namanya herd immunity gitu. Jadi ke vaksin ini juga hanya akan sukses kalau banyak orang yang mengambil, kalau banyak yang merasa bahwa vaksin ini hoax atau vaksinnya ini bohongan atau elit global atau apalah dan angkanya yang dapat vaksin nggak sampai 60%, ya pandeminya juga nggak akan selesai-selesai gitu Hmm. walaupun akan lebih baik lah gitu. Oke, kira-kira kayak Oke, gitu sih. kita Nah. lanjut aja ya. Hmm. Hmm, hmm. Yes, di Indonesia gimana, Mut? Oke, di Indonesia ini aku ngejelasin di dunia dulu kali ya, Oke. sedikit zoom out. Kalau di dunia ini sebenarnya vaksin tuh nggak cuma satu dua, tapi yang dalam penelitian itu, yang actively laboratory ngecari tahu itu adalah 160 jenis vaksin. Itu angka yang besar banget sih menurut aku. Kayaknya sebelum-sebelum ini untuk penyakit lain ya, misalnya kanker, kan kanker gue sempat dicari tahu vaksinnya. Kalau Yes. misalnya kankernya Masih diakibatkan oleh jalan kok. mikroorganisme Masih itu jalan masih kok. jalan tapi angkanya nggak setinggi ini ya mas Yes, ya, yes, yes. Paling angkanya nggak beberapa setinggi ini doang gitu. jadi effortnya ini menurut aku sangat amat wow sih. Ngebayangin ada 160 jenis vaksin di Secara luar sana global. di seluruh Ya. dunia secara global yang sedang dikembangkan gitu. Nah dari 160 ini beberapa udah ada sedikit lebih maju. Jadi kalau di pembuatan vaksin itu kan vaksinnya diteliti di laboratorium, dites dulu ke hewan, terus abis itu dites ke manusia. Kalau misalnya udah dites ke manusia ini, kita sebutnya uji klinis fase 1, 2, dan 3 ya. Itu Hmm. masing-masing fase ada tujuannya masing sendiri gitu. Nah, dari 160 ini ada 27 diantaranya yang sudah masuk ke uji klinis di manusia. Hmm. Nah, nantinya kalau misalnya dari 27 ini, biasanya sih kalau misalnya di sains itu memang sukses rate itu 100% kalau kita mau menemukan vaksin atau obat baru. Jadi kemungkinannya sih nggak 27-nya ini bakal jadi vaksin semua, tapi kemungkinan Yes. beberapa ada yang gugur, beberapa ada yang nggak sukses lah di uji klinisnya itu terbukti misalnya
ada toxicity-nya tinggi atau nggak Yes, bisa yes, yes. dipakai untuk beberapa golongan gitu ya. Jadi mungkin angkanya akan ada di bawah 27 ini. Nah, Yang kalau di Indonesia iya ya, betul sendiri, tuh. Dan ada juga yang nggak ada manfaatnya ternyata gitu, bisa aja yes, kan. yes, benar-benar Nah, benar. Iya, jadi ternyata pas dilihat pakai di vaksin sama nggak divaksin sama aja gitu. ya Kena udah COVID berarti nggak ada juga gitu. manfaat. Ya. Yes, nah makanya nih clinical trial ini penting banget ya Mas ya. Hmm, Jadi untuk benar-benar ngelihat apakah vaksin ini sebenarnya efektif atau enggak gitu. Dan yes. nanti kita akan bahas lebih dalam lagi deh clinical trial ini. Nah Oh iya, kalau mau di mau Indonesia sendiri, intervensi dikit. Apa namanya? oh iya, Mau yeah. intervensi. Jadi Interupsi. kita challenge aja deh. Bisa nggak ini mainannya konspirasi elit global Hmm. gitu? Nggak, aku pengen ini aja. Bisa nggak sih? Nggak, kalau Kalau elit global main itu main di mana gitu? iya iya iya. Iya. Kita Ya harus kalau ini juga misalnya dong, curiga main, juga gitu. aku nggak kebayang sih kalau misalnya ada satu gitu ya, satu badan yang besar banget, terus dia mengkontrol 160 jenis ini, plus yang akan dibuat nantinya gitu. Ya mungkin kalau globalnya tuh kecil, dia orang yang jahat, terus dia punya satu perusahaan gitu, ya mungkin aja ya Mas ya. Terus vaksinnya nih nggak bagus atau apalah gitu ya, mungkin aja sebenarnya orang jahat itu mungkin aja satu perusahaan aja di Satu antara perusahaan. 160 ini gitu. Iya. Dan itu bisa Kalau dibanding terseleksi sendiri kan, misalnya misalnya mhm. datanya menipu atau datanya lobby-lobbyan mereka biar Ya, dalam motif bisnis jadi dimahal-mahalin mhm. terus semua dijegal apa Iya seratus iya, lima benar benar puluh benar. 150 yang lainnya itu tuh dibom semua gitu biar dia yang memonopoli gitu. Iya 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 iya. nggak nggak bisa Kelihatan, ya, bakal kelihatan kelihatan sih, banget heeh. dan polisinya banyak banget di dunia Mhm. karena ini urusan pandemi ini Yes. adalah kepentingannya tuh benar-benar sendiri-sendiri gitu kan. Mereka Mhm. semua mau hidup, negara-negara juga udah Mhm. kuat semuanya, nggak ada negara superpower lagi kan sekarang. Mhm Negara mhm mhm. superpowernya udah keok Udah semua. ini ya, turun-turun-turun gitu ya. Iya, oke, next next. Biar kebayang juga mungkin Hmm. untuk bikin satu vaksin tuh nggak cuma satu orang ya Mas ya, dan nggak Yes. butuh 10 orang juga, butuh ratusan bahkan ribuan orang. Bayangin misalnya researcher yang di laboratorinya aja itu udah puluhan biasanya. Mereka Hmm. tuh tim ngebuat vaksin ini. Terus mereka kembangin lagi tes di hewan, orang yang ngehandle uh, Iwan. tes di hewan ini, nanti clinical trial di manusia itu jauh lebih banyak lagi. Dan itu nge-involve seratusan sampai ribuan subjek biasanya untuk benar-benar ngelihat efeknya gitu. Nah, belum nanti produksi di apa namanya pabrik butuh ribuan orang lagi. Jadi untuk elit global membuat ini tuh berarti konspirasinya tuh harus menginvolve puluhan ribu orang menurut Hmm. aku. Which is nggak mungkin kan. Kalau Hmm. kalau misalnya puluhan ribu orang tuh pasti ada aja satu dua orang yang ngeblow up gitu, maksudnya apa ngebocorin lah rahasianya gitu. Dan Misalnya sampai sekarang, ngebocorinnya dengan jelas banget gitu loh. iya ngebocorin dengan data ya, bukan cuma dengan oh menurut saya begini, opini saya Ah, begini gitu. saya udah coba di hidung saya gitu misalnya. Ya, ya, Nah, nggak kayak pasti gitu. ada dokumennya lah untuk membuat puluhan ribu orang ini bungkam ngomongin vaksin gitu. Dan Nggak mungkin nggak cuma lewat YouTube. tertulis. Yes, 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 yes. Oke, mungkin Ya udah, kita nggak usah ini ngomongin. bakal topik yang selalu seru ya. Nanti kapan-kapan deh kita ngomongin lagi ini. Terus terus. Oke. Oke, di Indonesia ada 3 jenis vaksin saat ini. Jadi Indonesia itu turut berperan mengembangkan dan produksi vaksin. Jadi mungkin tekankan lagi bahwa Indonesia itu dari 3, 2-nya itu adalah import, satunya itu adalah lokal. Yang Hmm. import itu artinya Indonesia kerjasama sama perusahaan luar negeri. Yang pertama itu adalah Sinovac dan PT Bio Farma. Ini adalah vaksin yang akan kita dapat dari Cina. Dan Indonesia ini berperan mengikuti uji klinisnya dan juga nanti akan memproduksi vaksinnya. Jadi Indonesia tidak punya apa ya trademark akan vaksinnya sebenarnya. Yang ngedesain vaksinnya adalah si PT Sinovac ini. Nanti Indonesia bisa menguji di Indonesia dan juga bisa akan produksi di pabrik di sini gitu. Nah, yang kedua itu adalah perusahaan Genexin. Perusahaan Genexin ini dari Korea Selatan. Nanti di Indonesia itu bekerjasama dengan PT Kimia Farma. Jadi yang Sinovac itu BUMN-nya, yang Genexin itu swastanya. Genexin sendiri itu sama PT Kimia Farma sebelum pandemi mereka udah kerjasama, Mas. Jadi karena Genexin mendevelop vaksin, jadi PT Kimia Farma nge-decide bahwa akan dibawa juga ini Genexin ke Indonesia.
Nah, Genexin sendiri ini nantinya akan membuat clinical trial juga di Indonesia, tapi masih to be confirm tanggalnya, jumlahnya, dan Belum lain-lainnya. ya, belum ya. Masih Belum. Nah, kalau ya Sinovac ini nanti kan ya kemarin nanti di kita ada slide yang nerangin itu ya. Ya nggak sih? Sinovac ini kan kemarin yang banyak di berita sekarang tuh Sinovac karena vaksinnya sudah sampai di Indonesia gitu. Nah, tapi Hmm. Genexin ini masih bakal menyusul. Nah, yang terakhir itu vaksin lokal. Vaksin lokal itu namanya konsorsium nasional. Katanya sih namanya vaksin merah putih gitu. Jadi kalau vaksin lokal ini satu-satunya yang didesain oleh Indonesia sendiri dari Eijkman. Terus nanti juga akan dikembangkan sama PT Bio Farma untuk produksinya gitu. Nah, tapi ini masih paling lama ya, jadi kemungkinan vaksin impor ini yang akan rakyat Indonesia dapetin duluan gitu. Oke, next Oke, ya. next. Oke, ini dia. Nah, ini bakalan rada berat nih, karena mungkin aku bakal ngejelasin profil masing-masing vaksinnya itu kayak gimana. Yang pertama mungkin dari Sinovac dan PT Bio Farma. Jadi 3 vaksin yang nyampe ke Indonesia ini tipenya beda semua. Jadi vaksin itu ada beberapa jenis dan jenisnya itu sebenarnya menentukan juga keefektivitasnya, harganya, pembuatannya susah atau enggak gitu. Nah, kebetulan 3 vaksin yang masuk ke Indonesia ini beda-beda. Sinovac sama PT Bio Farma itu jenis vaksinnya namanya berbasis virus SARS-CoV-2 yang dimatikan atau dinonaktifkan. Jadi virus SARS-CoV-2 dikasih chemical atau physical hazard yang membuat virus itu dimatiin, Dimodif terus lah sebagian kecil istilahnya. dari virus Dimodif, dimodif dimodif. supaya tidak bahaya lagi, tapi bagian dari virus itu dimasukkan ke vaksin dan diinjeksi gitu ke orang yang masih sehat. Jadi kalau misalnya sebelumnya ini lumayan banyak dipakai ya Mas ya sebenarnya jenis vaksin ini Ya untuk jenis vaksin penyakit-penyakit yang lain ya. ya non aktif virus ini banyak banyak dan umumnya dipakai ini kan. Ini istilahnya Iya, klasik ya, classical vaksin klasik. vaksin ya. Jadi Uh, tradisional kalau kita bilang ya, jenis hmm. vaksin tradisional sudah banyak dipakai bertahun-tahun. Nah, ini nanti kayak yang tadi aku bilang PT Bio Farma akan ngebantu ngembangin produksi dan distribusi. Tapi vaksin ini sendiri didesain di Cina. Nah, Indonesia itu nanti akan berpartisipasi di uji klinis tahap 3 yang akan dimulai pada bulan depan. Oh, sorry, bulan ini ya malahan ya, bulan ini, which is Agustus, dan dilakukannya itu di Bandung. Jadi Indonesia dapat 2.400 dosis, tapi yang uji klinis itu cuma 1.620. Dan hanya sama 6 bulan di Bandung dan Jawa Barat. Nah, ini sebenarnya aku rada nggak setuju sih. Kenapa cuman Biar bisa 1.600 padahal iya sih. Ya 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 ya. Kan jadi batasnya si uji klinis 3 itu kan apa ya, batas bawahnya itu seribuan ya? Seribuan pasien nggak sih? batas bawahnya itu 1.000. Tapi Lah kan sebenarnya mereka kan ngelakuin di berapa negara, Mut? Ada mereka Bangladesh, jadi yes ada yes yes benar benar benar. Bangladesh sama India ya kalau Sinovac nggak salah ya. nih Ha. Bangladesh sama Brazil gitu Ah, setahu Brazil, aku. sorry. Bangladesh Iya, sama Brazil, sorry. Iya, iya, iya. Jadi memang perusahaan-perusahaan vaksin itu mereka melakukan uji klinis di negaranya juga sih. Cuma kan biasanya negara yang membuat vaksin juga negara yang berkembang dan bisa mengendalikan SARS-CoV-2 gitu. Jadinya kalau uji klinisnya di negaranya mereka aja itu sebenarnya nggak efisien karena mereka nggak bisa melihat bagaimana vaksinnya bekerja dalam natural gitu mas, dalam keadaan Karena atau lingkungan natural. wabahnya sudah terkendali gitu kan. Yes, jadi cobanya itu di negara-negara yang tidak terkendali. Iya. Makanya Dan Brazil itu setahu aku yang ngelakuin uji klinis vaksin itu banyak banget, jauh lebih banyak daripada Indonesia. hmm, Mungkin ada 4 atau 5. Kalau kita kan sekarang baru 2 ya ini yang mau uji hmm. klinis. Mereka banyak banget dan mereka juga udah memesan untuk vaksin nantinya itu cukup bervariasi jenisnya. Kita ini cuma 3, menurut aku lumayan sedikit sih untuk rakyat Untuk yang ratusan ya, juta gitu. yes, yes. Di UK aja tuh mereka udah ngepesen ya, nge-PO bahasanya, nge-PO mungkin PO. pre-order vaksin itu Iya. mungkin 3 atau 4 jenis dan jumlahnya itu jauh lebih banyak daripada Indonesia gitu. Jadi kita ada ya
Kalau mau Rada bangga disayangkan sih, sih iya ya, sebenarnya. bangga sih nggak bisa bangga ya. Soalnya ini Iya, iya. harusnya sebuah negara, negara gede kayak Indonesia dalam arti populasinya Hmm, itu harusnya bisa lebih baik untuk yes. istilahnya untuk ngelakuin forward gini kan, ngelakuin Hmm, rencana-rencana soal vaksin ini gitu kan. Tapi kita malah kurang gitu istilahnya. Harusnya bisa lebih baik. hmm, Yes. Dan ada beberapa beberapa yang ini ya, beberapa pihak yang rada-rada membanggakan ini gitu. Wah, kita bakal hmm. clinical trial. Satu sisi oke karena Iya, iya. kita Satu udah sisi oke karena menang clinical trial ya. ya clinical trial satu, dua kita rada-rada menang ini kan PO kan, pre-order kan. Hmm, Kalau hmm, 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 hmm. istilahnya syaratnya mereka clinical trial di Indonesia berarti dia punya akses untuk tiket untuk beli pertama gitu istilahnya. Kalau ini Iya, benar, berhasil benar, benar. Iya. distribusinya dan nanti apa namanya resepnya ini bakal dipakai untuk di Bio Farma untuk dikembangin kan diproduksi secara massal kalau Hmm, berhasil gitu. Tapi satu sisi hmm. lagi kita ini kan dipilih karena wabahnya hancur gitu, wabahnya Iya, benar. rada-rada shameful sebenarnya, bukan rada Tapi bangga. Ya itulah. tapi yang aku pengen kritis itu sebenarnya angka angka jumlahnya ya Mas ya. Jadi Hmm, kalau di uji klinis tahap 3 itu aim-nya tuh apa sih? Aim-nya tuh adalah untuk make sure bahwa vaksinnya itu benar-benar efisien, memberikan hasil, benar-benar melindungi, memberikan keamanan juga, jadi tidak ada side effect yang serius, tapi hasilnya itu harus bisa merefleksikan populasi dalam secara keseluruhan gitu. yes, Aku rasanya sih 1.000 itu adalah angka drug trial yang biasanya orang pakai, tapi 1.000 itu kan biasanya untuk treatment ya Mas ya, bukan untuk yes. vaksin Eh, gitu. eh. Dimana treatment itu hanya dipakai untuk orang-orang yang Satu populasi memiliki ya, penyakit itu homogen. sendiri, populasi Populasi yang homogen, misalnya homogen penyakit gitu. kanker gitu Hmm, kan, atau penyakit misalnya TBC gitu, atau misalnya hmm, hepatitis gitu. Mereka udah punya jumlahnya kelompok itu akan sangat amat sedikit gitu. Sedangkan vaksin itu kan akan dipakai ratusan juta di Indonesia sendiri aja ratusan juta gitu. Jadi hmm. untuk melihat true value-nya gimana di keadaan asli dan bisa mengcapture keseluruhan apa ya individu Indonesia yang Yang berbeda-beda itu heterogen kayaknya ini, 1.600 tuh 1.600 tuh kalau sangat amat sedikit kalau gitu. kamu lebih baiknya gimana? Misalnya kamu dikasih Hmm, kesempatan untuk ngasih ide gitu. Misalnya oke. dikasih jatah Kalau berapa iya berapa dan sebarannya ya, gimana gitu. Nah ini kalau ngasal aja nggak apa-apa. misalnya berandai-andai ya, berandai-andai. Andai-andai ya. Kira-kira misal kita mendapatkan the pleasure of doing this Yes, uji yes, yes. klinis untuk Nah, Novak, kalau aku sih kayaknya nggak bakalan ngelakuin 1.600 hanya di Bandung dan nggak hanya 6 bulan. Kalau aku sih bakal melibatkan mungkin 3 kali lipat atau 4 kali lipat, tapi tersebar di daerah-daerah Indonesia yang berbeda. Yang kita hmm, tahu sendiri bahwa Pulau Jawa itu kan kasus COVID-nya memang banyak sekali, tapi juga karena testing di Pulau Jawa itu juga paling banyak gitu. hmm. Apa ya? Cara mengendalikan penyakitnya juga mungkin di Pulau Jawa itu yang paling baik gitu karena dokternya rasio dokternya lebih tinggi, rasio rumah sakitnya lebih tinggi dan seterusnya gitu. Kalau bisa sih harusnya clinical trial ini dilakukan di beberapa wilayah lain, misalnya satu center di Sumatera, satu center di Maka Sulawesi, ya satu Sulawesi, center di Papua gitu Kalimantan. ya. Nah, ya, ya, ya. Di Kalimantan, di Papua, dan Walaupun kemungkinan nggak cuma ya 6 walaupun bulan ya, Mas. ya mecah-mecahinnya kayak 500 nggak apa-apa, Iya, tapi nggak lebih apa-apa. lebih mengcover heterogenitinya Iya, dari populasi kan. Nah, itu. kalau Soalnya misalnya di Jawa, soalnya iya soalnya Indonesia kan udah merah semua, sebenarnya kan yes, gitu kan. yes, yes, yes. Sebenarnya Indonesia udah merah semua. Jadi Eh, semua tempat itu adalah tempat yang baik untuk uji klinis ini gitu. Dan hmm. mungkin ini yang rada susah ya Mas ya. Aku ngebayanginnya juga untuk ngebuat center di pulau lain berarti kan harus naruh ada petugasnya yang Yes, apa-apa yes, ya. yes, Mungkin yes. itu kompleksnya di situ ya. Tapi kan Hmm. ya orang untuk apa sih namanya satu negara untuk 200 juta worth it sih menurut aku. Ya, ya mungkin Hmm. mereka pakai angka segini tuh udah melalui bargaining yang panjang banget ya. Ya. Dan di sana juga Sinovac juga pasti ada motif-motif lain kan, istilahnya bukan motif yang Hmm. jelek tapi motif-motif yang kontrolnya atau database-nya itu Hmm. segala macam. Tapi harusnya bisa Yes, lebih yes. baik ya, harusnya ya. Harusnya, Terus, harusnya itu sayangnya aja sih. Nah, oke, terus juga kalau misalnya memang ini berjalan lancar,
rencananya di Indonesia itu Bio Farma bisa memproduksi 100 juta dosis per tahun. Itu Hmm. lumayan banyak ya. 100 juta dosis Iya, tahun. si Bio Farma ini punya pengalaman gede banget buat vaksin, bahkan ekspor kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Iya, sekilas benar-benar. lihat ya, kayak vaksin-vaksin yang umum dipakai buat anak-anak itu, Bio Farma adalah industri yang paling gede di Indonesia. Untuk Indonesia, untuk Mm-mm. Asia, mereka sampai ekspor-ekspor. Jadi untuk kapasitas pabriknya dan bahan bakunya, cara bikinnya itu kayaknya Bio Farma memang udah oke sih. Yes, dan Bio Farma setahu aku juga mereka spesialis untuk jenis vaksin yang dinonaktifkan ini, Mas. Jadi kan vaksin ada Hmm. banyak tipe kan. Mereka Jadi nggak spesialis ini, makanya nggak gagap lah ya untuk ya ini. nggak gagap dan mungkin transfer knowledge-nya juga nggak akan sesusah itu gitu. Hmm. Jadi kalau untuk produksinya sih kita harus lebih tenang. Cuman makanya menurut aku yang harus kita lebih perhatiin ini ke uji klinisnya karena jangan sampai nanti hasil dari uji klinisnya itu sebenarnya nggak mengcapture seluruh rakyat Indonesia gitu. Takutnya nanti Hmm. setelah dipakai, apalagi cuma 6 bulan ya. Ini 6 bulan uji klinis tuh menurut aku rada lumayan singkat ya karena side Hmm. effect itu kan bisa Bisa nanti panjang. bisa bisa panjang kita juga nggak tahu apakah ini memiliki efek kalau misalnya dikasih ke ibu hamil kan hamilnya aja 9 bulan gitu Mas jadi belum tahu kan Iya, iya. kita nggak bisa mengcapture ini gitu dan kemungkinan sih harusnya kalau misalnya memang mereka memang serius setelah vaksinnya dipakai pun surveillance harus jalan jadi uji Yes. klinisnya kita sih bilangnya uji klinis tahap 4 ya itu jadi Iya, iya, iya. post marketing. Jadi setelah dipakai pun tetap kita lihat apakah ada efeknya baik atau buruk gitu. Yes, setuju, setuju. Oke. Oke, next, Genex. Terus Eh, next ya. Nah, Genexin ini infonya nggak sebanyak Sinovac sebenarnya karena mereka sendiri vaksinnya belum maju banget. Jadi Sinovac tuh sebenarnya salah satu vaksin yang udah lumayan maju. Jadi mereka udah di clinical trial 4. Nah, yang sama kayak Sinovac di negara-negara lain itu cuma 4 atau 5 perusahaan setahu aku. Sedangkan hmm. Genexin ini sekarang masih di uji klinis tahap 1. Uji klinis tahap satunya ini pun akan dilakukannya sih di Korea. Nanti Indonesia mulai berperan di uji klinis tahap 2-nya. Di manusia juga, Kalau tapi dikit ya. Genexin, Iya, iya. iya, jadi kalau uji klinis tahap 2 itu perbedaannya dengan uji klinis tahap 3, mereka mau ngelihat ke efektivitasnya dulu kalau nggak salah. Jadi belum masuk ke keamanannya dan belum ngelihat ke banyak orang, tapi dia ngelihatnya ke Iya, 100 subjek kalau nggak salah di yes, Indonesia yes, yes. 100. Istilahnya kalau kalau maaf ada ngoreksi sedikit. Kalau uji klinis satu kan keamanan doang, aman atau enggak, harmful atau enggak, orangnya bakal keracunan atau enggak kan, lihat dosisnya, lihat segala macam. Kalau kedua itu apa namanya? Safety and efficiency sih. Kalau ini Oh, full oke oke, efficiency. Jadi dua-duanya ya Mas ya. dua-duanya tapi dalam populasi yang dikit gitu. Jadi Kecil lagi. efektivitinya ini ada berapa level kan kalau di vaksin. Kalau nggak salah ada antibody apa enggak gitu. Bukan Iya. jadi level pertama anti antibody atau cytotoxic apa namanya T-cellnya itu terindus atau enggak gitu. Mm-mm, Tapi mm-mm. efektivitas cytotoxic sama si antibodinya itu kerja nanti kalau terinfeksi itu belum dicek di uji klinis Mm. 2. Kalau uji klinis 3 itu yang sampai terinfeksi, Real sampai world-nya ya, berarti real dia ngelihat world-nya. gimana di real world gitu. Kalau Ha. kena beneran terkena virus, orang ini bakalan sakit atau enggak gitu. Yes, 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 itu. Jadi Ya. dua ini bedanya sama tiga itu karena populasinya kecil dan level level yang dicek itu beda sama yang Hmm, tiga gitu. Dan Indonesia jatuh, yes. Indonesia dan Thailand ya, udah Iya, kalau so far misalnya udah Genexin yes. ini dia kerjasamanya sama Indonesia sama Thailand, terus nantinya itu PT Kimia Farma belum ngasih tahu sih mereka akan bikin pabrik di sini atau enggak, produksinya bakal di Indonesia apa enggak. Cuman so far sih kayaknya ikut clinical trial dan nanti akan distribusi. Nah, kenapa nggak produksi? Jadi Genexin ini jenis vaksinnya beda sama Sinovac. Nama Hmm. vaksinnya itu adalah DNA vaksin. Jadi di dalam vaksinnya itu adalah materi genetik atau potongan dari materi genetik dari SARS-CoV-2 ini. Nah, teknologi DNA ini emang sedikit lebih maju ya Mas ya, Hmm, sedikit lebih maju sangat advance. dibanding Ya, ya. dibanding si non activated Hmm. vaksin ini karena emang teknologinya lebih maju dan kemungkinan kalau mau bikin pabrik pun untuk ngebikin vaksin ini
rada lebih kompleks ya Mas ya. Kayaknya kita Yes, juga belum setuju. pernah bikin nih di Indonesia bikin Nah, vaksin berbasis DNA gitu. Nah, terus yang bikin serunya itu adalah sebenarnya jenis vaksin ini efeknya kalau di penyakit-penyakit lain itu oke banget Mas. Jadi dosisnya nggak usah terlalu tinggi, nggak perlu dikasih booster, nggak perlu disuntik beberapa hmm. kali, dan immunity-nya pun efeknya lebih bagus gitu. Soalnya udah dikasih DNA-nya gitu kan. Kalau yang tadi virus Mm-mm. yang inactivated itu adalah eh, reaksi dari yang ditunggu adalah reaksi dari tubuh dari ini kan virusnya yang udah partikel-partikel Iya. yang udah inactivated itu yang separuh lah. Kalau DNA ini Mm-mm. benar-benar Mm-mm. sifat aslinya di ini kasih nih ke Iya, manusia jadi gitu. nggak Jadi nggak cuman luarnya dari eh, virusnya itu sendiri, tapi benar-benar dalamnya dari virus dalamnya itu. doang Jadi gitu. harusnya lebih efektif, ya. Hmm. Ini sangat Ya advance sih, terus, apa namanya? uh-uh. Sangat maju. Jadi kalau aku baca itu adalah ini model model vaksin yang baru pertama gitu loh, dijalanin buat buat penyakit gitu. Jadi teknologi yang sangat wow sih kalau bagi yang tahu ya. Hmm. Terus Ya. ini Ini yang selanjutnya ini profil adalah vaksin lokal. Oke. vaksin lokal. Jadi Hmm. vaksin lokalnya ini namanya vaksin merah putih. Ini dikembangkan sama berbagai lembaga. Aku nggak tahu sih ini bagian-bagiannya gimana. Maksudnya desk jobnya gimana, yang bagian mana, yang bikin, bagian mana apa. Pokoknya ini gabungan dari Eijkman. Kayaknya sih Eijkman yang ngedesain. Terus Litbangkes Kemenkes, PT Bio Farma, kemungkinan PT Bio Farma nih bagian produksinya nanti, Hmm. terus juga Universitas Erlangga. Nah, saat ini vaksinnya itu masih dalam uji praklinis di hewan. Jadi sebenarnya masih jauh banget ya dibanding dua vaksin yang kita buat sebelumnya, karena dari uji praklinis hewan itu sampai nanti uji klinis di manusia itu stepnya ada banyak, dan kemungkinan ya baru 1 tahun atau 2 tahun lagi gitu untuk sampai vaksin ini hasilnya kita bisa lihat apakah benar efektif atau tidak gitu. Nah kalau udah tahu efektif baru bisa diproduksi. Jadi memang vaksin lokal ini bagus sih dibikin, tapi memang karena kita di Indonesia sendiri nggak ada penelitian tentang vaksin ini. Jadi vaksin ini kan desainnya itu namanya berbasis protein. Jadi potongan dari proteinnya SARS-CoV-2 itu dimasukin nanti diinjeksi ke manusianya gitu. Sebenarnya ini teknologinya lumayan maju loh Mas. Kalau Lumayan misalnya maju ya, kita ya, lihat ya. lumayan maju juga. Jadi ini lebih bagus daripada yang inaktivasi tadi gitu ya. Hmm. Lebih maju, dan ini kurang lebih samalah sama DNA gitu. Hmm. Nah, tapi memang karena Indonesia belum pernah bikin vaksin berbasis protein, aku nggak tahu sih sebenarnya apakah dalam waktu 1 atau 2 tahun itu industrinya udah cukup untuk ngeproduksi vaksin dalam jumlah besar gitu. Ya, kompleks ya. Dan kalau Mm-hmm. dan dibutuhkan waktu yang panjang banget dong pastinya, Iya, ya nggak sih? Terus, realistically sih sebenarnya nggak 1 sampai 2 tahun ya Mas ya. Kalau dari start dari awal banget itu 5 tahun aja itu udah waktu yang sangat amat cepat. yes, 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 itu Jadi dia. nggak tahu sih, aku rada rada nggak percaya sama timeline yang mereka udah set gitu menurut aku. Timelinenya Kalau gimana misalnya memang kemarin? bisa Pas ya. pas webinar ini kamu ada kan? Hah? Timelinenya 2 tahun ya? Setahun apa 2 tahun gitu ya? Setahun atau 2 tahun gitu. Jadi Hmm. pokoknya mereka nargetinnya 2022 22. awal itu vaksinnya udah ready gitu. Jadi Kalau aku lancar, ya. kalau lancar ya, Ini semua kalau lancar ya. aduh, Ini iya bukan ya nggak. ini semua kalau lancar. Iya, jadi apa namanya? Kita harus paham juga bahwa Iya. kenapa harus ada uji klinis karena itu Hmm. disortir lah istilahnya kan. Bukannya uji klinis Benar-benar. itu memvalidasi biar bagus biar biar bagus, iya ya memvalidasi ya, tapi semuanya bakal lolos enggak juga gitu. Jadi ada kemungkinan juga Sinovac atau Genexin atau vaksin lokal ini ada yang gagal gitu kan. Dan gagalnya Dan sebelah mana juga kita nggak pernah tahu gitu. iya, bisa aja nanti malah vaksin lokal yang nomor 1 paling bagus, yang 2 lainnya gagal, bisa aja dengan Bisa segala aja. plus minusnya gitu. Jadi kita baru dapat vaksin 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, gitu. Tapi kita dapat yang bagus sih bisa aja kan gitu. Bisa juga kita dapat tiga-tiganya, itu best case scenario. Atau mungkin nanti malah kita kerja sama-sama vaksin Yang lain gitu, lain karena gitu. yang Karena tiga-tiganya tiga-tiganya gagal ini gitu. nggak gagal gitu, mungkin aja ya. Nah, ini kelebihan dan Jadi kita kekurangan harus sekarang. keep open mind. Yes, yes. Keep an open mind aja.
Nah, kalau misalnya kita coba evaluasi juga tadi kelebihan kekurangannya vaksin masing-masing ini apa? Karena menurut aku pribadi pas aku research itu memang it's a tough decision sih karena tiga-tiganya itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri gitu dan mungkin nggak akan ada satu vaksin yang jauh lebih bagus dibanding lainnya gitu. Kalau yang Sinovac dan PT Bio Farma itu kelebihannya karena mereka cepat banget. Mereka sekarang udah di paling depan, jadi kemungkinan ya kalau misalnya fase 3-nya lancar langsung produksi, ya kemungkinan Indonesia yang di Indonesia Sinovac jadi vaksin pertama yang dikasih Hmm. gitu. Nah, tapi kekurangan ada beberapa sebenarnya. Jadi vaksin inaktif itu kan memang satu vaksin yang teknologinya lumayan tradisional. Karena tradisional dia mudah dibuat, tapi jeleknya vaksin itu perlu diberikan dalam beberapa dosis. Nah, di Indonesia sendiri kita tahu bahwa populasinya banyak banget, 240 juta orang. Kalau misalnya satu dosis kita butuh misalnya 60% Juta. ya, kita hitungin Ya. 60% populasi dapat 160 jutaan. 160 juta. Kalau ternyata butuhnya 2 dosis dikali 2, Kalau butuh 300 tiga, something. Kalau butuhnya 3, dan sampai sekarang Sinovac belum bisa kasih tahu berapa jumlah dosis yang kita butuhkan. Kalau misalnya tiba-tiba harus tiap tahun dikasih gimana, Mas? iya, Berarti iya. dikali berapa ya gitu. Bukan Nah, tiap tahun jadi lagi, bisa aja kan 2 atau 3 bulan gitu kan? Kan iya, apalagi kemarin kan dari penelitiannya kalau misal antibodi itu kan turun setelah 3 bulan ya, antibodi yes. dari SARS-CoV-2 ini gitu. Yes, yes, yes. Nah, gawat kan. Nah, ini angkanya yang kita belum tahu sebenarnya dan mereka juga belum tahu gitu. Jadi ya rada boncos sih, duitnya habis dong kalau misalnya semurah-murahnya vaksin ya, kalau misalnya harus dikasih berapa kali dosis ya ujung-ujungnya Yes. bakal jadi mahal juga gitu. Yes, Dan betul. Sinovac belum bisa ngasih data apakah vaksin ini memberikan efek kekebalan untuk jangka panjang gitu. Yang kemarin penelitian mereka lakukan itu juga cuma beberapa bulan aja. Jadi ya kita nggak tahu apakah itu lagi berapa dosis yang kita butuhkan sampai kita imun dan lain-lain. Jadi memang oke, cepat tapi masih ada big question mark yang kita nggak bisa jawab. Terus ada Jadi ada satu lagi yang aku bisa simpulin juga dari Sinovac itu dibandingkan dengan ya Oxford misalnya, Oxford yang lagi jalan di sana ya, vaksin yang Oxford itu eh, apa tiap langkah itu detail banget gitu, tiap langkah, yes, tiap yes. tiap kemajuannya. Dan Sinovac ini aku nggak tahu ya tipikal dari China emang selalu begitu atau enggak, tapi ada banyak hal yang kurang bisa diakses gitu, data-datanya gitu. Iya, kurang Data-data transparan ya. kurang transparan untuk misalnya uji klinis tahap 2-nya apa namanya sitotoksicity cell-nya kayak apa, antibodinya kayak Iya. apa, dan toksisitasnya tuh derajat toksisitas ringan, sedang, beratnya tuh apa aja gitu yang terjadi di sampel-sampelingnya itu dibandingkan dengan Oxford yang sangat jelas gitu. Bahkan profil Yes. setiap sampling manusianya yang disuntik itu bisa dirunut, bisa diituin dan aksesnya sangat terbuka gitu. Sinovac ini bukan rada tertutup ya, tidak transparan aja gitu. Ya, ini so far aku yang lihat ya, aku yang mungkin kan aku juga terbatas ya aksesnya juga dan kemampuan mikirnya. Tapi ada beberapa media yang bahas itu juga sama. Jadi Yes. asumsiku emang begitu, emang Sinovac ini ada kekurangannya itu. Kenapa bisa cepet Dan ini banget ke semua orang ya, masih nunggu-nunggu loh, yes, yes, masih yes. nunggu-nunggu datanya gitu. Mereka Iya. juga ada kejelekannya ini Mas. Kemarin mereka tuh Hmm. lulus clinical trial 2, tapi mereka cuman ngejelasin dari press conference. Itu dia Wow kan, kan. Nah, jadi mereka nggak ngasih datanya, itu maksudnya dia. datanya kita masih tunggu-tunggu mana nih gitu. Mereka cuma Hmm. ngasih tau di press conference aja, which is ya kita tahu kalau misalnya di dunia scientific itu bukan temuan yang terbaik ya, bukan laporan yang Bukan terbaik laporan gitu. terbaik, iya, iya, iya. Harus harus bisa dibaca dan di appraisal lah istilahnya. Ya, benar-benar. Dan ada media untuk appraisalnya juga gitu. Harus gitu kan. Misalnya misalnya ada orang yang kritik ini harusnya gini, ini kenapa begini, kenapa begitu. Harusnya mereka menyediakan untuk mereka sendiri juga kan, untuk masukan dan untuk eh, kebenarannya itu. Lah ini rada kurang karena press conference.
Dan Ya, apalagi Indon pembandingnya itu lagi ya, si Oxford dan AstraZeneca itu, karena mereka iya sangat amat transparan sih kalau menurut aku eh, sekarang juga. Sampai orang-orang yang ikut clinical trial-nya pun mereka pada nulis artikel, yes mereka yes pada yes. nulis, pada diwawancara ngasih Itu dia. ngasih pendapatnya. Jadi mereka dalam proses di clinical trial tuh diapain aja sih, clinical trial-nya itu kayak gimana. Jadi ngeliat Jujur lah istilahnya. pengalamannya. Jujur, Ya. walaupun orangnya itu mereka mengalami efek ya, ada yang pusing lah, ada apa, mereka Hmm. juga cerita gitu, which is sangat 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 bagus ya, ideal lah, maksudnya lumayan ideal. Aja. Ya moga-moga Sinovac baik lah ya. Kayak gitu juga cuma Ya, mereka emang lab repot gitu kali ya. Jadi jadi nanti dulu rilisnya ya gitu. Tapi ya kita tetap gitu. menunggu sih, karena ya gimana orang Indonesia pesen paling banyaknya nih kayaknya dari Sinovac kalau aku Iya. lihat sekarang ya. Iya, makanya Nah kalau ada Genex, nakutin ya. Iya udah. Terus iya the makanya next. udah nakutin kita harus lebih was-was. Kalau Genexin ini kelebihannya karena dia pakai vaksin DNA. Vaksin Hmm. DNA itu kalau menurut hasil-hasil yang udah ada itu dosisnya mungkin tidak sebanyak vaksin inaktif. Hmm. Karena dari DNA itu sendiri profil imun sistemnya dan kekebalan tubuh yang mereka hasilkan itu lebih baik dan provide uh, long lasting immunity gitu. Tapi ini kan Hmm. um, vaksin DNA untuk penyakit-penyakit lain ya Mas ya. Untuk si COVID-19 ini kita belum lihat hasilnya seperti Yes, apa. yes, Cuman yes. ini kan by theory-nya seperti itu gitu. Teorinya kayak gitu. Jadi kita juga tetap harus pay attention sih, ini gimana clinical trial-nya berjalannya. Nah, kurangannya kayaknya karena uh, teknologinya tadi yang rada maju, produksi vaksin ini kayaknya nggak bisa semassal vaksin Semasif Sinovac. itu kan, nggak bisa Ya, semasif. tidak bisa semasif itu ya. Tidak bisa semasif vaksin Sinovac karena memang tidak semudah itu peralatannya dan Iya. aku ngebayangin aja gitu loh Mas, misalnya kita harus memperbanyak memperbanyak DNA untuk ratusan juta dosis. Aku nggak kebayang gimana caranya. Kita di lab aja misalnya sekarang mau ngecek orang ada COVID-nya atau enggak kan kita harus perbanyak Dan DNA apa ya, dibanding virusnya kan. Itu kan dari ya PCR itu gitu dia. ya. Ini tapi Elemen diperbanyaknya ratusan juta dosis. Gimana Iya, caranya dan coba? elemen genetik ini dimasukin ke sirkulasi tubuh manusia itu juga aku rada-rada nggak kebayang sih. Itu yang ngecover DNA-RNA itu kan elemen genetik yang rapuh lah istilahnya. Ya, aku belum belum ini ya, tapi mereka pasti udah mikirin itu. Jadi Iya. reaksinya manusia itu gimana dan Iya. pasti mahal banget tuh. Misalnya punya covernya gitu, Iya, pasti mahal. benar-benar. Iya, itu dia. Jadi Delivery-nya gitu ya, drug drug delivery delivery-nya, sistemnya tuh ha. gimana? Karena memang lebih rapuh si DNA ini gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya memang dari cost-nya, katanya jauh lebih murah malahan. Oh iya ya. Cost-nya lebih Hmm. murah tapi susah diproduksi. Nah itu aku juga, itu menurut research paper yang aku baca. Cuma itu masih big question mark juga Ya, sih ya, buat ya, ya. aku. Kayak Banyak orang kenapa yang lebih belum murah paham ya? juga. Aku mungkin longer term cost-nya lebih murah, tapi Hmm. kayaknya aku ngebayangin setup pertamanya itu pasti ribet gitu. Dan karena si Genexin ini masih di clinical trial phase 1, jadi juga sebenarnya vaksin ini belum terbukti efektif. Masih butuh uji klinis tahap 2 yang besok dilakukan di Indonesia dan di Thailand, dan juga uji ketiga yang hopefully dilakukan lebih banyak orang dibanding Sinovac ya, yang cuma berapa Jadinya ribu. waktunya juga lebih panjang dong, ya nggak? Yes, yes, yes. Istilahnya kalau Kemungkinannya race ini, Genexin ini ya Sinovac tuh udah udah di kilometer depan ya, keberapa, paling depan. ya ini tuh baru jalan gitu, ya nggak sih? Ya Ya, baru Genexin start baru gitu. jalan. Kalau vaksin lokal itu masih di diem aja gitu. Masih belum start sana. Iya masih belum start. Kalau kalau Karena belum. lagi lari gitu ya, iya iya. Iya, kalau lagi lari ya. Nah, vaksin lokal ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya sih karena jenisnya vaksin protein sendiri itu juga di vaksin-vaksin lainnya, vaksin protein tuh efektivitasnya dan keamanannya serupa dengan vaksin DNA. Jadi kemungkinan sama bagusnya sama Genexin. Hmm. Gitu. Nah, tapi kekurangannya juga satu belum terbukti efektif, masih panjang banget ya di perlombaan vaksin ini mereka belum bergerak lah ya karena masih di lab, masih mau ngelihat diuji di hewan. Terus juga proses ini semua harus lancar banget sampai bisa diproduksi ke tahun 2022 gitu. Sedangkan ya kita tahu sendiri gitu, Mas Kamil aja misalnya PhD 3 tahun banyak banget kan Iya hurdles-nya iya, gitu. itu Nggak dia. semuanya tuh Aku selancar itu gitu. nggak kebayang sih bisa bikin sesuatu dari nol, suatu Iya, vaksin cuma setahun gitu.
Ya nggak? Ini kan 2022 Iya, produksi berarti iya. kan laboratorinya anggap aja setengahnya ya, misalnya setahun. Mm-mm. Setahun beresin dari zero sampai jadi. Itu nggak Mm-mm. kebayang sih. Itu sehari harus 27 jam gitu kali ya kerjanya. 27 jam dan berpuluh-puluh researcher ya Mas ya. Iya, iya, Berpuluh iya. Nggak, researcher harus yang masif emang banget. fokus ke vaksin gitu. Harus harus bener-bener ya Iya, kayak apa harus sih, yang nggak kebayang gitu loh sebenarnya. dengan duit Jadi sebanyak apapun iya iya iya. itu Nggak bisa dibeli belum duit bisa ini. belum bisa dipercepat sih mungkin Hmm. 100 tahun lagi manusia mungkin bisa cepet ya, tapi Iya. untuk setting yang sekarang yang alat-alatnya kayak gini yang eh, sangat tinggi teknologi risetnya itu Hmm. macam-macam, setahun aja itu udah padet banget loh. Yes, yes, Ya yes. ya, Jadi apalagi emang ini ya, ya. vaksin-vaksin yang kita punya ini masih banyak banget kekurangannya. Ada Hmm, kelebihannya masing-masing, cuman kekurangannya masih banyak. Jadi penting banget untuk kita selalu pay attention ya Mas ya, untuk selalu hmm, keep vigilant dan selalu melihat datanya. Gitu. Gimana sih ini hmm. sebenarnya cukup baik apa enggak? Apakah kekurangannya jauh lebih sedikit daripada kelebihannya dan seterusnya. Oke, Oke, next. next. Nah, ini cuman kesimpulan aja sih sebenarnya. Kenapa sih vaksin lokal itu penting untuk dibikin? Menurut Mas Kamil penting-penting banget nggak sih harus harus punya vaksin lokal atau ya udahlah kita beli impor aja sebenarnya udah cukup. Kalau ya aku nggak tahu ya, di Indonesia ini sistemnya gimana untuk misalnya budgetingnya terutama ya untuk Hmm, vaksin hmm. lokal itu. Apakah fundingnya ada budget ke sana apa enggak gitu. Misalnya Indonesia punya duit banyak, ya impor aja lah, nggak usah repot-repot gitu kan. Ya udah, ini masalah itu aja. Jadi ada ini kan vaksin lokal di sini itu eh, kebutuhan ini ya, apa namanya, kekurangannya itu soal duit ya. Udah ditulis belum ya? Iya sih. Ya 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 gitulah. Belum belum. Jadi Aku belum bahas masalah duit sih. ya ya jadi vaksin lokal itu pasti kita kan bakal independen kan di kita sendiri itu sendiri teknologi sendiri. Jadinya untuk nggak untuk membayar orang itu lokal semua gitu loh, nggak bakal second hand. Misalnya ya kita bayar itu, misalnya bayar perusahaan Hmm. luar negeri ya kan mereka bayar ininya kan, bayar infrastrukturnya, bayar researchernya, bayar itunya. Jadi kita ngebayarin orang yang bayar gitu. Jadi itu bakal lebih gede banget gitu. Tapi kalau kita kan udah ngekat itu kan kalau lokal. Jadinya kita cuma perlu funding buat researchernya kita sendiri, infrastrukturnya lokal sendiri, bahan bakunya juga mungkin bisa ngumpulin sendiri. Jadinya mungkin budgetingnya jauh banget kalau Hmm. banding impor. Satu itu, Hmm. dua vaksin lokal. eh aku nggak tahu ya soal strain itu gimana sih? Strain virus itu ngaruh nggak sih ke vaksin? Menurutmu gimana? Hmm, kemungkinan sih ngaruh nggak ya? Enggak Ngaruh ya? sih, Ngaruh-ngaruh apalagi enggak ya? ngaruh-ngaruh enggak sih Mas. Kalau mungkin ngaruhnya cuman ke yang protein malahan, menurut aku ya. Hmm, hmm. Karena kalau misalnya protein itu kan biasanya spesifik sama reseptor gitu. Jadi Sedangkan yang vaksin lokal perbedaan, pakai pakai protein itu tepat ya berarti ya? iya vaksin lokal pakai protein itu menurut aku tepat karena mungkin beda ya. Kalau misalnya DNA itu kan maksudnya dalamnya virus itu sendiri gitu. Harusnya Hmm, diambilnya strainnya yang khusus. Nah kalau misalnya protein itu kan berarti udah end produknya kemungkinan dari ya end produknya dari udah end product virusnya. jadi kemungkinan ada perbedaan-perbedaan genetik gitu. Ya, jadi vaksin lokal itu ya sebenarnya penting nggak penting sih kalau aku. Soalnya Iya, ini tapi soal hmm, misalnya kita fundingnya bakal hemat banget. Tapi kalau jadinya 2-3 tahun, kita bakal kalau tergantung vaksin lokal, kita bakal rugi selama 2-3 tahun untuk lockdown terus gitu misalnya. iya iya New iya. normal itu kan rugi kan? Ya nggak sih? Mm-mm. New normal ini. Jadi Mm-mm. Tapi vaksin lokal ini pun setahu aku mereka lagi berusaha untuk dapat funding dari CEPI juga. jadi bisa Jadi bisa fundingnya ikut. mungkin beberapa source dan Hmm. ya mungkin funding berapa berapa persen mungkin nggak 100% terpenuhi, cuman Hmm. berapa persen sudah ada di tangan lah gitu sekarang. Ya moga-moga ya. Jadi Iya iya kalau di iya. luar masalah funding sih aku kira ini sih
kita tujuannya vaksin ini secepat mungkin yang kita Hmm. dapat lah gitu. Kalau lama Iya, iya, kayaknya iya. nanti aja deh untuk jangka waktu lama ya mungkin. Jadi vaksin Hmm. lokal ini harusnya ekspektasi kita itu bisa dipakai bener-bener kalau udah wabahnya udah ngereda banget. Jadi kalau Hmm. untuk maintenance nanti selanjutnya untuk SARS-CoV ini kita pakai vaksin lokal. Tapi untuk jangka pendek untuk biar menangani wabah secara serius Secepatnya ya. kita nggak mungkin mengharap vaksin lokal. Itu Ya. sih itu perbedaannya sih. Itu Dan kemungkinan strateginya. kita harus beli Hmm, beberapa ya Mas ya. Mungkin sekarang yang setuju sih. kedengeran dua impor aja, tapi kalau misalnya memang ya negara ini serius pengen menghandle COVID dan menekan penyebarannya dan nge-stop pandemi ini, harusnya mereka ya Bukan dua kerjasama doang. juga, Iya. bukan dua doang, tapi menggandeng banyak banyak vaksin gitu. Mungkin 5 Hmm. merek, mungkin 6 merek, ya Yes, yes, yes. sebanyak-banyak mungkin supaya cepat terhandle gitu. Karena kalau misalnya kemana aku hitung-hitungan aja, yang pertama tadi apa Mas, kok aku lupa sih namanya. Sinovac tadi apa? Yang dari itu Sinovac. Nah, Hmm. Sinovac aja tuh katanya di Indonesia Bio Farma bisa bikin 100 juta dosis per Files. tahun. Hmm. Ya, files ya. Berarti untuk seluruh rakyat Indonesia dapat aja itu butuh 2 tahun. Itu kalau satu dosis. Kalau misalnya butuhnya 3 dosis, 4 dosis, itu bisa aja COVID tuh baru benar-benar terkontrol di Indonesia tuh ya minimum 3 sampai 6 tahun lagi gitu. Itu Yes, kalau yes. misalnya kita cuma ngandalin si Sinovac ya. Kalau misalnya kita beli vaksin-vaksin lain, harusnya dari 3 sampai 6 tahun tuh mungkin bisa digeser jadi 2 sampai 4 atau Yes, yes, yes. satu Jadi sampai 3 gitu. strateginya tuh bisa banyak gitu kan. Misalnya Mm-hmm. di Indonesia ini kita pakai ini gitu kan. Misalnya di epicentrum di Jawa, misalnya di tempat yang transmisinya gede banget kayak kota-kota besar yang padat itu kan transmisi gede tuh. Itu tuh pakai Yes. pakai apa gitu. Di desa-desa Mm-hmm. yang densitas penduduk populasinya rendah itu pakai Mm-hmm. apa gitu kan. Bukan Iya, disamaratakan benar-benar benar jebret ya, nggak usah gitulah. disamaratakan ya. Nah, strategi itu Kemungkinan tuh juga harus vaksin ini uh, juga ya nggak bisa strategi. buat semua orang gitu Mas. Yes, betul Misalnya betul betul. vaksin vaksin A bisa dipakai untuk orang umur 16 sampai 65 Ya ya tahun. ya Tapi itu nanti juga. kalau misalnya orang yang manula atau yang masih anak-anak kecil, mereka imun sistemnya nggak terlalu kuat, mungkin nggak bisa relay sama yang inaktivasi. Jadi harus pakai protein atau DNA atau vaksin lainnya yang mRNA gitu. Jadi beberapa strategi yang terbaik Yes, sebenarnya. yes, yes. Jadi kalau kita punya power untuk ngusulin ke pemerintah, ya rekomendasi Ya, kita berdua yang orang awam ini yang gitu, tahu apa sih gitu tahu ya. apa sih? Itu kayaknya ini deh. Bentar, bentar. Aku ada ini bentar ya, istirahat bentar ya. Oke, oke. Oke. Oke, jadi kira-kira itu ya penjelasan kita dari Pandemic Talks yang isinya cuma orang-orang awam ini, saya sama Muti dan Firsa. Ya, Iya. jadi kalau dianggap ini adalah kebenaran mutlak, enggak juga. Ya, enggak. Hmm. Kita cuma share dari source yang kita dapat dan kita baca berdasarkan keilmuan kita. Saya sama Muti itu ada basic science di molekuler juga, jadi Biologi ya. rada nyambung lah gitu. Jadi dan Walaupun bukan orang vaksin juga ya, jadi ya 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 bukan yang paham betul, paham ya sekali gitu. ya jadi Kalau ada eh, teman-teman ada masukan juga, oke kita kurang iya. apa, maksudnya kurang data yang ditampilin atau misalnya ada keselebihan atau kekurangan yang kita nggak cover, teman-teman pengen diangkat, itu juga bisa nanti komen aja pokoknya di sini. Di Di sini. platform manapun lah atau umungin Ya. saya atau Muti atau Virsa gitu ya. Kira-kira gitu ya untuk vaksin ya. Jadi kesimpulan terakhirnya banget adalah kita tetap harus jaga diri, jaga keluarga, jaga Ya. orang lain dengan cara apa? Pakai masker, ya nggak? Kita harus Ya. ngingetin itu lagi ya. Pakai masker. Kalau ketemu orang lain, kalau sendirian kayak gini nggak usah, nggak apa-apa, santai aja. Terus, Hmm. terus apa namanya? Cuci tangan sering-sering, Social apalagi kalau distancing. ya social distancing, pakai dan kalau keluar selain social distancing jarak sama durasi ya. Jadi VDJ ya, oke. VDJ. PDJ tetap. VDJ tetap ya. Kalau bikin podcast nggak usah pakai masker, Mas. Enggak sih. Kalau podcastnya di kerumunan gitu di CFD pakai bikin podcast pakai masker.
Gimana Mut? Emang harus pakai masker Mut kalau di rumah? Ini aku. Enggak lah, enggak lah, enggak. Enggak, soalnya banyak yang nge-DM aku, Kak, kalau di rumah sama keluarga gitu, kayak masker enggak. Enggak usah kalau di rumah. Kecuali ada yang sakit ya, ada yang bergejala, itu Oh iya, 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 misalnya benar-benar. gejala sendirian gitu. Yang lain nggak gejala gitu. Kalau bisa kamarnya pisah gitu-gitu. Kamarnya pisah, terus Anyway, hmm, ada udah. kok itu ada di, apa sih namanya? Kita belum post juga ya Mas, tapi ada di Instagram aku kalau misalnya Oh ada iya iya iya. panduan apa namanya isolasi mandiri. Kalau Hmm, misalnya itu ya udah anyway, sekian dari kita nanti sampai oke. jumpa lagi di